Jawab saya, kamu mau hancur atau tobat kepada Allah? Tobat. Oke. Dulu kamu tobat, kamu diajar dulu ya. Biar kamu rasakan, ya. Saya sujud kepada Allah. Kamu juga dalam tubuhnya tidak mau keluar. Hah? Saya sujud kepada Allah. Ya? Saya sujud kepada Allah, kalian akan dihancurkan semuanya berdoa. Ya? Mau keluar tidak? Mau keluar tidak? Hah? Oke, kalian rasakan ya. Kalian jolim kepada manusia. Saya akan sujud kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, saya mau berbagi ilmu tips kenapa wanita rentan terkena gangguan jin ataupun sering kesurupan ataupun seperti keguguran. Yang pertama ialah dikarenakan masalah haid. Karena sudah ketentuan Allah bahwasanya orang-orang yang wanita-wanita yang haid, maka dia tidak akan bisa beribadah secara maksimal karena ketentuannya Allah. Yang kedua, sering terbawa yang namanya suasana, dan wanita itu sangat gampang terbawa suasana. Jadi ketika menghadapi masalah, dia lebih menggunakan hatinya dibanding logikanya. Ketika mereka benar-benar sudah sayang sehingga lupa tidak menggunakan pakai logikanya. Sedangkan lelaki mencintai wanita, dia menggunakan logikanya tanpa memikirkan hati yang terdapat pada wanita. Yang ketiga, di saat wanita memamerkan kecantikannya, keelokan tubuhnya, ataupun yang terdapat pada dirinya atau tentang pribadinya, maka dikhawatirkan wanita-wanita seperti ini maka akan sangat gampang terkena yang namanya sihir, santet, ataupun tenun, ataupun bahkan pelet, sihir mahabbah. Jadi yang sering saya tanganin kasus seperti sihir ain yang berupa pandangan takjub ataupun kebencian yang dia berakibat fatal, bisa terkena yang namanya kanker payudara. Jadi seperti apa sihir ain ini bekerjanya? Ketika laki-laki memandang lekuk tubuh wanita di daerah dadanya, ketika satu pandangan maka satu panahan yang didapat kepada wanita tersebut di dadanya. Ketika 10 melihat maka 10 panahan yang terdapat di dadanya. Inna syaitona yajri min amri adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu masuk pembuluh darah anak Bani Adam. Ketika sudah dipanahkan di dadanya, maka ada 10 titik yang terdapat di dadanya. Ketika di ronsen tidak ketahuan hasilnya, maka dikhawatirkan beliau terkena namanya sihir. Kanker payudara seperti ini tidak akan bisa disembuhkan secara medis ataupun dokter karena tidak terdeteksi di alat medis. Jadi hal sihir ain ini berupa pandangan takjub ataupun kebencian. Jadi mengobatin pasien-pasien yang
terkena sihir ain, harus obatnya ialah air yang memuji ataupun memuji kita ataupun orang yang membenci kita melalui pandangan mata, maka obatnya itu ialah air wudhunya dimandikan oleh kita. Karena kenapa? Inna syaitan yajri min abdi Adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu masuk pembuluh darah anak Bani Adam. Jadi syaitan itu bersemayam di perairan darah. Ketika ditusuk di dada atau diobatin pakai minyak angin, maka berpindah-pindah. Ditusuk di kepala, pindah ke kepala. Dipijat di pinggang, pindah ke kaki. Dipijat ke kaki, pindah ke telapak tangan. Jadi hal seperti ini ialah berbaur dengan namanya sihir. Jadi gimana sihir itu bisa masuk? Ya, yang pertama ialah medianya menggunakan foto dan boneka. Jadi kalau ada foto wanita tersebut, tahu nama lengkapnya, tahu nama orang tua perempuannya, maka ini udah masuk syarat pertama sihir. Itu yang pertama. Dan kalau dia nama orang tua laki-laki, itu untuk mengirim doa. Yang kedua, menggunakan boneka. Ketika ditusuk boneka kepalanya, maka kepalanya sering sakit. Ketika dibelah kakinya, kadang dia bisa lumpuh. Jadi hanya dengan ruqyah syariah, dengan metode ruqyah syariah, insya Allah dengan izin Allah ini akan sembuh. Yang ketiga, menggunakan rambut. Yang keempat, menggunakan yang namanya benda-benda sihir, seperti benang telon, bunga kembang 7 rupa, atau ayam hitam. Itu syarat-syaratnya untuk santet wanita tersebut. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.